Cek, cek, tes. Halo sobat, berjumpa lagi dengan saya Jehan. Jumpa suara tentunya. Dan semoga kabar baik untuk sobat-sobat semua, sehat selalu sekeluarga dan banyak rezeki ya. Kembali di Jomet akan menceritakan sebuah film yang mengangkat kisah seorang istri yang terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta. Dan perselingkuhan dari sebuah keluarga yang tampaknya baik-baik saja, akan tetapi di balik semua itu ternyata mereka berdua sering sekali mengalami perang urat saraf. Yang dikarenakan sudah sekian lama menikah namun mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, gak usah banyak cincong lagi sob. Yuk kita buka layar tancapnya sob. Inilah dia. Kisah diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri tengah asik masing-masing membaca buku di atas kereta api. Istrinya bernama Jane. Inilah orangnya. Jane adalah merupakan seorang penulis, sementara suaminya bernama Leonard adalah seorang seniman pemain musik biola. Inilah orangnya. Mereka berdua tengah menuju ke rumah kontrakannya di daerah Lewimunding, Italia. Keberangkatan mereka berdua ke Italia hanya untuk melakukan bisnis Leonard suaminya dalam keahliannya bermain musik biola. Singkat cerita, perjalanan mereka pun akhirnya tiba di stasiun. Saat sedang berjalan menuju keluar stasiun itu, tiba-tiba ada orang yang tidak sengaja menyenggolnya dan membuat barang-barang Jane terjatuh. Lalu mereka berdua pun naik mobil menuju tempat ke rumah kontrakannya. Sesampainya di sana, Jane ternyata kehilangan dompetnya. Jane akhirnya mencari di jok mobil. Namun si supir merasa kesal dengan pencarian yang sedikit menyita waktunya. Maklum, karena si sopir dikejar setoran sob. Stava qua seduta. Uno momento, Non c'è niente, non ha cacciato niente da dare. That bastard at the train station stole it. Where did you have it last? Week 70. Akhirnya mereka pun tiba di rumah. Di kontrakan itu terlihat bersih dan nyaman. Dan sepertinya Jane pun menyukai kontrakan itu. Namun baru saja tiba di kontrakan itu, Leonard, suaminya, langsung menelpon rekan bisnisnya yang sudah ada di sana. Namun Jane tidak mengerti apakah suaminya berbicara pada dirinya ataukah pada orang yang ditelepon itu. Sungguh sangat membingungkan. Dari sini mereka berdua baru saja memulai perang urat sarafnya. Nothing. For you. I think enough time has passed. Singkat waktu mereka berdua pun makan di luar dan malamnya di atas ranjang. Kembali mereka perang urat saraf. Sambil membaca buku, dikarenakan Leonard tidak ingin mendengarkan cerita Jane yang seorang penulis, rupa-rupanya Leonard sedang tidak ingin diganggu oleh pertanyaan-pertanyaan Jane istrinya. Akhirnya Jane pun terdiam. Jane tersinggung lalu ia memadamkan lampu, kemudian ia berbaring. Namun Leonard langsung bereaksi merasa tidak enak hati pada istrinya itu. Lalu dengan sedikit terpaksa ia mengatakan, "Apakah kau merasa nyaman di sini?" "Ya," jawab Jane. "Apakah kau yakin?" "Ya," jawab Jane. Lalu Leonard mencium bibirnya Jane. Karena ciuman itu berulang terus, akhirnya mereka berdua pun melakukan sebagaimana layaknya suami istri. Lalaki, giliran wik-wik mah semangat si anyir. Lanjut. Di keesokan harinya, Leonard pun telah siap akan segera pergi keluar dan menjalankan bisnis pertamanya di kota itu. Sesaat sebelum Leonard pergi, Jane mengatakan,
ia akan pergi keluar jika ia merasa bosan di rumah. Leonard pun memberikan izin pada Jane asalkan ia diberi kabar jika memutuskan untuk pergi keluar. Leonard akhirnya berangkat dan meninggalkan kecupan di pipi Jane. Dan tak lupa juga ia meletakkan uang untuk jajan karedok di jalan jika ia jadi pergi. Jane adalah seorang penulis, lalu ia mengambil buku dan penanya untuk menuliskan kisah seorang perempuan tua dari Louis Goong, Jerman, yaitu kisah yang sebelumnya sudah direkam oleh Jane. Setelah beberapa saat mendengarkan, lalu tiba-tiba ia mendapatkan ilham ingin menuliskan kisahnya itu di tempat lain. Lalu Jane pun memutuskan untuk pergi keluar dan mencari tempat yang nyaman dan cocok untuk menulis. Sesaat Jane memesan kopi liong bulan di jalan. Dengan berjalan kaki, ia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang bersejarah di Italia, yaitu sebuah kastil peninggalan zaman dahulu. Lalu ia memberi kabar kepada suaminya Leonard. Sesampainya di sana, kemudian ia mencari alamat menuju kastil tersebut. Saat Jane kebingungan, lalu tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang berjalan. Lalu Jane bertanya kepada pemuda itu. Setelah Jane berterima kasih dan lalu pergi, tak diduga si pemuda itu ternyata malah mengikuti dari belakang dan menepuk pundak sebelah kirinya. Dan terdengar si pemuda itu mengatakan, "Sekarang aku bisa bahasa Inggris." Dengan sok akrabnya dan sok dekatnya pemuda itu dengan Jane, akhirnya perjalanan Jane ditemani si pemuda itu. Jane sepertinya agak terganggu dengan pemuda itu. Namun di sisi lain Jane juga merasa senang karena ada yang menemani perjalanannya. Lalu ia harus membeli tiket untuk masuk ke dalam kastilnya. Dan si pemuda itu pun merasa tidak enak hati karena Jane membuatnya seolah-olah dia adalah penguntit. Setelah sampai ke puncaknya, Jane terkagum dengan pemandangan laut yang indah dan dipenuhi kapal-kapal. Diselangi dengan obrolan-obrolan yang perlahan-lahan seolah-olah menceritakan kepribadian dan kehidupannya masing-masing. Dengan tiba-tiba si pemuda itu membacakan sebuah syair dan puisi yang indah kata-katanya. Jane pun merasa terkesan dengan syair itu. Lalu Jane meminta untuk mengucapkannya dengan bahasa Itali. Dari sinilah awal perjumpaan Jane dengan pemuda itu. Karena Jane begitu terkesan, sejak saat itulah Jane merasakan ada kesamaan dalam hobi sebagai seorang penulis. To re-enslave my heart, hope green through desire and that heavy disdain. Heart each time love frees his noble face. Vittoria Colonna. Who is that? Vittoria Colonna. Let's hear the poem. In Italian. Come on. Okay. Sta tierra ed alma, por quando ti scioglia. I'm impressed. Sepertinya si pemuda itu menyukai hal-hal yang bersangkutan dengan karya tulis. Kemudian si pemuda itu pun mengajaknya makan. Setibanya di tempat makan, kembali mereka bercerita tentang dirinya masing-masing. Dan Jane pun menyatakan dirinya adalah seorang penulis. Lalu Jane menawarkan untuk mendengarkan hasil rekaman yang akan dijadikan karya tulisnya. Si pemuda itu langsung merespon dengan baik dan mengerti maksud dari cerita itu. Listen a little. Yeah. No, there's something else. It made you stronger. It really brought a smile. Well, if not for the only problems. And it's like a window in time. Pemuda itu mengatakan hal ini adalah seperti jendela waktu. Sejak saat itulah Jane merasakan kenyamanan dan dukungan penuh dari si pemuda itu yang selama ini tidak pernah didapatkan dari suaminya Leonard. Mereka berdua pun hanyut, terbuai dalam obrolan dari hati ke hati. Tanpa sadar hari pun sudah gelap.
Setelah acara makan pun selesai, mereka berdua pun akan pulang. Akan tetapi saat mereka berjalan dan ingin keluar, tiba-tiba si pemuda itu meraih tangan Jane sambil mengatakan, "Apakah kamu sudah siap?" Mereka berdua pun lari terbirit-birit meninggalkan tempat makan itu tanpa membayarnya terlebih dahulu. Rupanya si pemuda itu tidak punya uang untuk membayar. What? Wait! Wait! Why are we still running? Mereka terus berlari. Dengan kejadian yang menakutkan itu justru telah membuat Jane bahagia. Saat waktunya akan berpisah tanpa terasa, mereka telah semalaman berdua sampai subuh. Wanyir. Lalu mereka pun berpisah tanpa memberikan kontak apapun agar mereka bisa berjumpa lagi di kemudian hari. Begitulah pertemuan mereka berdua dan pemuda itu ternyata bernama Caleb. Lalu scene berpindah di rumah kontrakan itu. Leonard sudah bangun di pagi hari, namun Jane belum juga pulang. Akan tetapi sesaat kemudian Jane pun datang dan mengatakan kepada suaminya, "Kau sudah bangun rupanya." Dengan cueknya Jane langsung pergi ke kamar sambil makan jeruk dan mendengarkan cerita di rekaman itu. Suaminya ingin mengajak makan waktu itu, namun Jane belum tidur semalaman. Akhirnya Leonard meletakkan kertas di meja yang isinya adalah mengajak makan siang di luar setelah ia terbangun. Dan Jane pun terbangun dan membacanya. Jane akhirnya keluar dan menemui suaminya saat sedang asik menanyakan aktivitasnya kemarin. Lalu tiba-tiba Caleb datang. Dengan tidak segan-segan menyapa Jane saat bersama suaminya. Caleb merokok lalu menawarkan kepada Leonard, namun Leonard menolak. Namun Jane mengambilnya saat Caleb menawarkan rokoknya. Leonard pun agak sedikit kesal karena Jane tidak pernah merokok. Namun Jane menjawab, "Aku suka merokok sesekali kalau ada pesta." Leonard menjawab, "Oh, aku tidak tahu hal itu." Yes, please, sit down. Join us. That's okay. I already ate, so Have the check, please. Grazie. No, you don't smoke. Yes, I do. Setelah itu, tidak lama mereka pun meninggalkan tempat itu, lalu berjalan bersama-sama sambil berbincang kecil satu sama lain. Ketika saatnya akan berpisah, Caleb memberikan alamat kepada Jane, barangkali saja suatu saat nanti akan membutuhkannya. Lalu Caleb menuliskannya di lengan Jane dan disaksikan oleh suaminya Leonard. Kemudian Leonard berkata, "Aku punya secari kertas, kenapa harus di tangan?" Mereka berdua tak menjawab. Setelah itu Caleb pun pamit berpisah, sementara Jane masih berjalan bersama suaminya untuk mengantarkan ia bekerja. Namun Leonard mengatakan sampai di sini saja sudah cukup Jane. Kemudian mereka berdua pun berpisah. Leonard akan pergi ke tempat kerjanya, sementara Jane akan pulang dan menunggunya di rumah. Namun siapa sangka Jane berjalan, ternyata Caleb tidak pulang. Ia mengikuti Jane dari belakang. Kemudian Caleb mencolek bahu kirinya Jane seperti yang dilakukan saat pertama kali jumpa. Jane terkejut lalu mengatakan, "Apakah kau mengikutiku?" Caleb menjawab, "Ya, apakah itu menjengkelkan?" Jane tak menjawab. Saat sampai di sebuah lorong, mereka menyempatkan diri berbicara berhadapan. Tiba-tiba saja Caleb mengatakan, "Aku tidak bisa tidur semalaman semenjak pertemuan itu pertama kali." Jane hanya tersenyum. "Lalu aku memutuskan untuk mencarimu, Jane. Dan akhirnya kita bisa bertemu lagi di sini." Sekali lagi, Jane hanya tersenyum. and I can't believe I found you. Caleb semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Jane.
dan akhirnya Jane tak bisa menolak ciuman bibir Caleb. Sesaat Jane merasakan canggung dan ragu karena Jane tahu dirinya telah bersuami. Namun hasratnya kepada Caleb juga besar. Akhirnya beberapa saat mereka berdua berciuman. Tiba-tiba Jane tersadar dan mendorong wajah Caleb untuk melepaskan ciumannya. Sesaat Jane terdiam dan gelisah, entah apa yang ada dalam pikirannya. Lalu Jane mengatakan, You need to be less serious. Don't follow me. Scene berpindah, Jane sedang membersihkan diri, lalu ia teringat alamat yang Caleb berikan di lengannya. Lalu sebentar Jane keluar untuk menuliskannya di buku, agar tidak terhapus oleh air. Itu tandanya Jane pun ternyata menginginkan Caleb dan akan datang ke rumahnya. Ya sudahlah, sama-sama nafsu sob. Setelah kejadian itu, Jane merasa tidak enak kepada suaminya Leonard. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menunggunya di sofa sambil mendengarkan cerita dari rekamannya. Tak lama kemudian suaminya pun pulang. Tiba-tiba Jane langsung menciumnya, sehingga suaminya pun agak heran dan kebingungan. Namun Jane menimpali, "Aku sangat merindukan suamiku." Oh. Jadi rupanya begitu ya sob. Kalau istri ngadak-ngadak mesra, hati-hati loh sob. Bisa jadi dia selingkuh. Bohong. Lanjutlah. Namun pada akhirnya setelah apa yang Jane lakukan, suaminya tidak merespon dengan baik. Leonard beralasan capek dan masih ada yang harus dia kerjakan malam ini di rumah. Jane kecewa, namun ia memaksakan diri untuk menghampiri suaminya. Jane ingin bicara, meski tanpa jawaban, namun akhirnya mereka bicara. Berdua di meja makan. Di keesokan harinya pun mereka berdua berjalan-jalan di tempat keramaian. Setelah lelah dan pulang, lalu mereka berdua pun wik-wik lagi sob. Saat sedang asik mengaduk, lalu Jane bertanya, "Apakah kamu punya fantasi?" Ternyata Leonard tidak bisa berfantasi dalam permainannya. Monoton, dan hal itu membuat Jane jenuh dan membosankan. Jane kecewa 2 kali. Kecewa dengan sikapnya yang tidak peka, kecewa dengan permainan ranjangnya yang monoton. Akhirnya Jane memutuskan untuk pergi mencari alamat rumah Caleb. Lalu Jane pun menemukan alamat rumahnya Caleb. Kemudian Caleb pun pergi berdua bersenang-senang dengan Jane menggunakan motor. Sesampainya di pantai, mereka bahagia, tertawa, bersukaria, menari, berdansa, duduk santai, menaiki menara, berjalan-jalan di pinggir pantai, berenang bersama. Setelah seharian mereka berdua bersenang-senang, tibalah saatnya untuk pulang. You make me feel calm. Made me feel nervous. Jane pulang ke rumah Caleb. Di saat mereka sudah sampai di rumah, mereka kaku dan membisu. Mereka gugup, seolah-olah tidak ada lagi yang harus dilakukan. Namun hasrat mereka berdualah yang begitu besar sehingga mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Dan akhirnya Jane dan Caleb terbuai hanyut dalam gelora birahi yang tak tertahankan. Dan akhirnya mereka pun wik-wik lagi sob. Setelah merasa puas, mereka pun tersenyum dengan penuh sukacita. Lalu Jane akhirnya pulang kembali ke rumah di pagi hari. Saat suaminya akan berangkat kerja, Leonard bertanya,
Kemana saja kamu seharian? Handphonemu kau tinggalkan di sini. Aku mencemaskanmu, Jen. Sekali lagi Jen mengatakan, kita harus bicara, Leonard. Leonard mengatakan, apapun yang ingin kau sampaikan bisa kita bicarakan setelah aku pulang kerja. Sepulang kerja, ternyata Leonard pun masih bersikap acuh tak acuh. Sehingga sama sekali Jen tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Jen akhirnya terdiam saja. Lalu scene berganti, Jen dan Caleb sedang berbaring di taman dengan posisi yang begitu unik. Sambil mengobrol kecil dan Caleb mendengarkannya. Setelah itu kembali mereka berdua bersenang-senang, semakin dekat, semakin tumbuh rasa cinta mereka berdua. Suaminya sedang memanggil Jen. Istrinya sedang membayangkan Caleb. Setelah semua kesenangan itu dilalui, lalu di hari yang lain di rumahnya, Jen mulai menuliskan ceritanya, lalu suaminya sudah pulang kerja. Seperti biasa saling sapa meski agak dingin, saling bertanya kabar tentang aktivitasnya hari ini. Leonard bertanya tentang tulisannya, Jen bertanya tentang musiknya. Namun setelah itu Jen merasa ada kesempatan untuk berbicara kepada suaminya itu. Jen akan berbicara dan menanyakan bagaimana perasaan yang sebenarnya setelah sekian lama hidup bersama. Meskipun Leonard masih tetap sama sikapnya, selalu acuh dan tidak mau membicarakan hubungan mereka berdua. Namun Jen terus berbicara untuk menjawab semua pertanyaannya. Inti dari permasalahan itu adalah Leonard menginginkan anak. Sementara Jen tidak bisa memberinya, karena memang tidak bisa. Leonard selama ini hanya basa-basi, yang Jen rasakan hambar, di ranjang pun dingin tidak ada rasanya. Jen merasakan bahwa Leonard hanya berbasa-basi. Leonard tidak benar-benar mencintainya. Dan akhirnya mereka berdua bersih tegang. Dan yang mengejutkan Leonard adalah Jen mengakui akan meninggalkan Leonard saat ini. It's always been this big, serious, grave. I get it, Leonard. I get it. That kid, that child, that kid you've... I'm leaving you. I've been seeing someone else. That kid. Yes. He's asked me to travel with him. Please tell me you're joking. Are you sleeping with him? What do you think? I failed your test. Waiting for you to see it, to sense it. So what? You don't see me! Waduh. Dan Jen mengaku telah menemukan orang lain di luar sana. Namun, tak lama Leonard menyesali perbuatannya itu. Leonard meminta maaf. Lalu kemudian Leonard memberikan tiket untuk pulang bersama setelah penampilan terakhirnya usai hari ini. Aku akan menunggumu di sana, kata Leonard. Aku harap kau datang dan tinggallah bersamaku lagi. Aku benar-benar ingin membuktikan bahwa aku menginginkanmu dan mencintaimu, Jen. Jen tanpa menjawab sepatah kata pun ia berdiri melihat Leonard memasuki kamarnya. Saat itu pun tiba, penampilan Leonard yang terakhir kalinya sedang berlangsung. Sementara Jen menemui Caleb dan bersenang-senang lagi. Sekaligus Jen ingin memutuskan kepada siapa dirinya harus ikut. Jen benar-benar dilema. Caleb juga ingin mengajaknya pergi bersama. Begitupun juga Leonard. Jen bimbang. Kalau saja nanti ia memutuskan untuk kembali bersama Leonard, aku harus wik-wik dulu untuk yang terakhir kalinya bersama Caleb. Dan Jen pun melakukannya. Waduh. Setelah selesai, Caleb bercerita bahwa betapa ingin dirinya hidup bersama Jen. Namun Jen tak berkata sepatah kata pun. Jen hanya meninggalkan ciuman terakhir kalinya, lalu ia keluar berjalan meninggalkan Caleb. Jen akan menuju ke stasiun kereta menemui Leonard suaminya. Di stasiun itu tampak Leonard tengah berdiri di sana menunggu istrinya Jen datang. Lalu tak lama kemudian Jen pun datang, terlihat dari seberang jalan kereta. Kemudian Leonard berteriak memanggilnya. Train's gonna be here in a minute. Jay! Jen hanya berdiri dan menatap Leonard dari seberang jalan. Kemudian tiba-tiba kereta datang dari arah lain untuk berhenti tepat di depan Jen berdiri. Pandangan Leonard pun terhalangi oleh kereta itu.
Sesaat Leonard menunggu kereta itu melaju kembali. Namun saat kereta itu telah melaju, Leonard tak melihat lagi Jane berdiri di sana. Jane menghilang dari pandangan. Betapa sedih dan kecewanya Leonard atas keputusan Jane meninggalkan dirinya seorang diri. Rupa-rupanya Jane tidak memilih siapapun di antara mereka berdua untuk bisa hidup bersamanya, baik Leonard maupun Caleb. Dan kisah pun berakhir sampai di sini sob. Jika suka dengan channel ini, silahkan disubrek aja agar tidak ketinggalan video baru dari The Jomet Film. Semoga sobat-sobat semua selalu sehat, sekeluarga, dan banyak rezekinya ya. The Jomet undur diri, salam.